Saya baru tahu kalau Mbak Mega ternyata sudah memberi nasihat kepada Gus Dur sebelum beliau dilengsarkan agar beliau memperhitungkan masalah dengan DPR. Saya baru tahu hari ini. Baru terungkap hari ini ya? Ya, dan karena apa? Karena Gus Dur setelah dilengsarkan, saya adalah insan yang terakhir yang mendampingi beliau. Semua hilang semua waktu itu kan. Nah di situ, waktu itu saya tanya kepada Gus Dur, Gus, kenapa kok bisa jadi begini? Kemudian beliau diam. Kemudian beliau mengucapkan, saya salah perhitungan. Jadi rupanya beliau mengakui nasihat Mbak Mega itu. Iya. Berarti nggak ada bang ya gosip itu Bu Mega yang menggulingkan Gus Dur? Nggak ada. Dulu ada orang P3 yang die hard mau menggulingkan dia keras. Kalau nggak salah itu Bakhtiar Hamzah. Kemudian jadi Menteri Sosial dia. Bakhtiar Hamzah. Oh. Ya, dia ketua pansus di DPR. Dia juga ketua P3, fraksi P3 di DPR. Dia yang mimpin pansus yang mengapakan Menggulingkan Gus Dur. Gitu loh. Itu ingat betul itu kayak apa peristiwa itu. Jadi kalau terus terang aja PDI atau apalagi Mega tahu hampir tidak terlibat menggulingkan dia. Dan itu pamali, pantang. Karena Mega betul-betul sebenarnya sangat menghormati Gus Dur. Sangat menghormati. Itulah maka juga banyak orang yang tidak mengingat sejarah, justru gimana dia mau jadi wakilnya Gus Dur. Kalau gengsi kalau apa ngapain? Udah dia menang ya sudahlah. Dia kan mau mengalah, dia kan mau meminta satu apa supaya konflik itu reda, supaya jangan apa, ya jadi dia wakil. Ya kalau melihat partai kita dong yang paling gede waktu itu pemenang. Masa mau jadi wakil? Tapi karena respect hormat sama Iya, kalau arogan dipakai, kalau ego dipakai, ngapain wakilnya dia? Di situ aku kagum sama Mega. Ya, dia yain. Dan konon itu diminta Gus Dur langsung bang ya? Iya. Itu minta Mbak Mega akhirnya jadi wakil. Iya. Jadi kalau orang mengatakan Gus Dur digulingkan sama Mega, orang ketawa yang tahu duduk soal gitu loh, ngarang-ngarang itu gitu loh. Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Untuk memahami Anda harus memahami sejarah dan konstitusi kita. Jadi gini, 99 tahun 99 itu PDI Perjuangan memenangkan pemilu legislatif ya dengan 33% suara lebih, pertama dalam sejarah Indonesia modern ya. Kalau zaman Orba mah 70% menangnya kan, pemilu sudah tahu hasilnya sebelum coblosan. Nah, pada waktu itu presiden belum dipilih langsung tapi masih melalui pemilihan di MPR. Kalau menurut kebiasaan seharusnya partai pemenang pemilu itu yang mendapat jatah jadi presiden seperti Golkar selama 30 tahun Orde Baru ya. Jadi seharusnya PDI Perjuangan. Tetapi kemudian Amin Rais beserta komplotannya bersama Golkar dan sebagainya itu menggalang yang namanya poros tengah sehingga Ibu Megawati gagal menjadi presiden. Begitu ya. Nah, lalu Ibu Mega akhirnya menjadi wakil presiden. Gitu. Terus apa yang terjadi? Setelah hampir 2 tahun ternyata poros tengah ini nggak happy sama Gus Dur. Ya. Kemudian mereka bermanuver untuk menjatuhkan Gus Dur. Di sisi lain Gus Dur juga melakukan perlawanan, hendak membekukan Golkar gitu ya. Pada saat itu ketua DPR-nya adalah bertanjung dari Golkar. Di sisi lain ada orang dekat Pak Gus Dur almarhum ya yang kita hormati itu dianggap mengganggu ABRI pada waktu itu ya, TNI ya. Almarhum Pak Bondan Gunawan kalau saya nggak salah ya. Nah, lalu kemudian berkolaborasi untuk menjatuhkan Gus Dur. Di mana peran Ibu Megawati? Peran Ibu Megawati adalah karena secara konstitusi kalau ada apa-apa maka wakil presiden lah yang menggantikan presiden gitu ya kalau berhalangan tetap atau dan lain-lainnya. Nah, saya ada di istana itu malam Gus Dur membuat dekret gitu ya. Jadi kita tahu persis apa yang terjadi di istana. Lalu ada yang menuduhkan cawe-cawe di mana? Bahwa poros tengah dan TNI waktu itu memang berusaha menghubungi almarhum Bapak Taufik Kemas untuk karena situasi negara tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin.
Nah akhirnya kan Ibu Megawati bersedia harus, karena konstitusi mengharuskan beliau menggantikan presiden jika sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya. Jadi ini sengketa antara kelompok parlemen Poros Tengah dan Golkar di sana bersama TNI pada waktu itu, sehingga waktu itu ada tank ditaruh di Monas mengarahkan moncongnya ke Istana Negara. Nah jadi sekarang bilang yang jatuhkan Gus Dur siapa? Ibu Megawati. Yang bener aja loh. Oh makan kebanyakan hoax gitu ya. Ibu Megawati wakil presiden yang mau tidak mau harus menerima itu. Pak Taufik Kemas juga menerima kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Gus Dur dalam konteks bagaimana menyelamatkan negara. Ngerti nggak? Jadi tidak pernah ada konflik antara Ibu Mega dengan Gus Dur gitu, supaya jelas. Maka tanyalah orang yang mengerti. Jadi kalau ada yang bilang yang jatuhkan Gus Dur Ibu Megawati, pakai otak, cari informasi yang benar, ya. Tanya Amin Rais, tanya Akbar Tanjung, tanya siapa Panglima pada waktu itu, gitu. Jadi kitanya Ibu Megawati, PDIP hanya ketimpa konflik, gitu. Makanya pada waktu dekret besoknya sebelum Gus Dur keluar dari istana, itu beliau membubarkan parlemen dan membubarkan Golkar, kan gitu tuh dengan dekretnya. Itu loh yang akhirnya gagal. Jadi jangan coba-coba lagi nyala-nyalain atau kaitkan Ibu Mega dengan pendongkran Gus Dur, itu tidak benar. Oke? Merdeka.